Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga. Apa sih itu bunga? Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis induksi oleh perubahan lingkungan tertentu, seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Bunga berfungsi utama menghasilkan biji, penyerbukan, dan pembuahan berlangsung pada bunga. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Buah adalah struktur yang membawa biji. Fungsi biologi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan atau mikrospora dan betina makrospora untuk menghasilkan biji. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. 1. Kelopak bunga atau kaliks. Kelopak bunga terdiri atas beberapa daun. Kelopak kecil, kaku, kasar, berjumlah 3, 4, atau 5 helai. Pada umumnya, kelopak bunga berwarna hijau. Ada pula yang berwarna merah seperti pada bunga mentega dan kembang merah. Ketika bunga masih kuncup, kelopak bunga menempel pada mahkota bunga, dan setelah bunga mekar, kelopak bunga menempel pada dasar bunga. Kedua yaitu tajuk atau mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga atau tajuk bunga tersusun dari bagian serupa daun yang mengelilingi alat perkembangbiakan. Dapat dikatakan pula mahkota berfungsi sebagai alat perhiasan bunga. Pada umumnya, mahkota bunga berwarna-warni dan tersusun teratur sehingga tampak indah. Ketiga yaitu benang sari atau stamen, merupakan bagian fertil pada bunga yang terdiri dari kepala sari atau antera, berisi serbuk sari atau polen, tangkai sari atau filamen, dan pendukung kepala sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari apabila kita teliti akan melihat di tengah-tengah daun mahkota terdapat benang yang sangat halus yang disebut dengan benang atau tangkai sari. Keempat yaitu putik. Putik adalah alat kelamin betina karena dalam perkembangannya dapat menghasilkan sel kelamin betina yang disebut sel telur atau ovum. Putik terdiri atas 3 bagian yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah yang di dalamnya terdapat 1 bakal biji atau lebih tergantung pada jenis tumbuhannya. Di dalam 1 bakal biji terdapat kandungan lembaga dengan beberapa inti yang salah satunya merupakan inti sel telur sebagai sel kelamin betina. Kelima yaitu tangkai bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga menjadi penopang bunga agar dapat berdiri tegak dan memperoleh cahaya matahari dengan baik. Keenam yaitu dasar bunga adalah bagian bawah bunga yang merupakan ujung dari tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya seluruh bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, adapun fungsi-fungsi bunga, yang pertama itu sebagai alat reproduksi generatif. Bunga merupakan organ tumbuhan dalam perkembangbiakan generatif tumbuhan. Nah, di dalam bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari, dan putik sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Nah, kedua ini memungkinkan terjadinya pembentukan individu baru melalui proses reproduksi seksual. Kedua, sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah peristiwa jatuh atau menempelnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Nah, adapun struktur bunga seperti posisi benang sari dan putik, bentuk mahkota serta adanya nektar membantu memperbesar peluang terjadinya penyerbukan baik oleh angin, air maupun hewan penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung. Ketiga, sebagai tempat terjadinya pembuahan. Nah, setelah pembuahan, serbuk sari akan tumbuh membentuk tabung serbuk sari menuju bakal buah. Nah, di dalam bakal buah terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut pembuahan. Nah, proses ini sangat penting karena menentukan keberhasilan pembentukan biji. Keempat, sebagai pembentuk biji. Nah, bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji setelah pembuahan. Nah, biji mengandung embrio tumbuhan baru serta cadangan makanan yang berguna untuk pertumbuhan awal tumbuhan tersebut. Kelima, sebagai pembentuk buah. Setelah pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, buah berfungsi melindungi biji serta membantu proses penyebaran biji ke lingkungan melalui berbagai cara seperti dimakan hewan atau terbawa angin dan air. Nah, keenam yaitu sebagai alat penarik penyerbuk. Nah, mahkota sebagai yang berwarna cerah, beraroma harum, serta adanya nektar berfungsi
menarik perhatian hewan penyerbuk. Nah, semakin menarik bunga tersebut, maka semakin besar memungkinkan terjadinya penyerbukan dan keberhasilan reproduksi tumbuhan. Nah, adapun perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna, yang pertama itu bunga sempurna. Nah, mengapa disebut sebagai sempurna? Karena bila memiliki alat jantan atau benang sari dan alat betina yaitu putik. Nah, secara bersama-sama dalam satu organ. Nah, bunga yang demikian disebut bunga banci atau hermafrodit. Suatu bunga dikatakan bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. Nah, adapun empat bagian bunga atau dari luar, yaitu yang pertama kelopak bunga atau kaliks. Kedua, mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan. Nah, ketiga yaitu alat kelamin jantan atau androsium. Dari bahasa Yunani, andros oikia yaitu rumah pria berupa benang sari. Nah, keempat yaitu alat kelamin betina atau gynosium. Dari bahasa Yunani, gynaikos oikia yaitu rumah wanita berupa putik. Nah, adapun bunga sempurna terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung batang dengan bunga. Kedua, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Ketiga, mahkota bunga sebagai untuk menarik perhatian serangga.